Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini kita ngebahas sesuatu yang sangat serius ya, yaitu di tayangan saya ini kita akan membahas tentang perpindahan status Jakarta dari yang tadinya daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, dari DKI menjadi DKJ. Karena ibu kota, sebagaimana kita tahu, ibu kota Indonesia kan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ya, ke kota Nusantara ya. Nah, yang berposisi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur ya. Itu lokasi itu dipilih karena secara geografis memang lokasinya berada di tengah-tengah dari Indonesia. Dia ada di dekat Selat Makassar ya. Jadi Selat Makassar itu disebut-sebut sebagai titik tengah dari Indonesia atau center point-nya Indonesia. Jadi itu mengapa posisi ibu kota Indonesia itu ditaruh di sana, di dekat Selat Makassar, bukan di Palangkaraya seperti yang diharapkan maupun yang sudah dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Anda kalau boleh tahu pemirsa, luas wilayah kota Palangkaraya itu lebih luas daripada Jakarta. Jadi kota Palangkaraya itu besarnya nggak karuan, lebih besar areanya ya. Tapi kalau penduduk memang lebih banyak Jakarta daripada Palangkaraya. Nah, dari DKI menjadi DKJ, apakah kota Depok dan kota Bekasi masuk ke dalam kota DKJ, daerah khusus Jakarta Raya, sebagaimana yang diusulkan? Karena pihak Pemprov DKI dan pihak Pemprov Jakarta dan Pemprov Jawa Barat ini memang ada negosiasi untuk memberikan kota Depok dan kota Bekasi jadi bagian dari DKJ atau daerah khusus Jakarta, karena jarak antara Depok dan Bekasi dari Bandung yang notabene merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat memang kalau boleh dibilang lumayan. Kalau dari Jakarta ke Bandung itu berkisar 125 kilo sekitar. Itu waktu antara, kalau naik mobil itu 2 jam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Kalau naik kereta cepat bisa sekitar 45 menit sampai sejam ya. Kalau naik kereta biasa yang Argo Parahyangan itu bisa makan waktu sekitar 3-4 jam ya. Nah, mungkinkah Depok dan Bekasi jadi bagian dari Jakarta? Gak tahu juga ya, karena secara kultur ya Depok dan Bekasi itu lebih banyak Betawinya daripada Sundanya. Yang Sunda Bekasi dan Sunda Depok itu jarang banget jarang. Jadi memang, dan juga lokasi yang jauh dari koordinasi di Bandung itu juga membuat Pemprov Jawa Barat mengusulkan agar Depok dan Bekasi itu dilebur ke Jakarta gitu. Nah, dari DKI ke DKJ ini kan jelas membutuhkan proses yang tidak sebentar. Prosesi peralihannya tentu tidak sebentar. Dan kita katanya sih harus mengubah KTP, mengubah administrasi di KTP dan di macam-macamnya lagi untuk mengubah statusnya dari KTP DKI
Jakarta menjadi KTP DK Jakarta, daerah khusus Jakarta gitu. Jadi ya kurang lebihnya demikian. Ini yang menurut saya merepotkan gitu. Tapi memang ini harus diambil. Masalahnya begini, ya, ibu kota pindah itu kan karena beban di Jakarta ini kan sudah terlalu besar, terlalu signifikan, Jakarta ini udah terlalu padat gitu. Karena program transmigrasi yang sudah bagus itu ya dijalankan di zaman Orba, jadi pemerataan penduduk itu reformasi. Akibatnya karena pembangunan yang juga Jawa sentris ya, terlalu Jawa sentris itu juga lah yang membuat orang banyak yang merantau ke Pulau Jawa gitu. Dari pulau-pulau lain orang banyak merantau ke Jawa karena pembangunannya hanya terpusat di Pulau Jawa, dan kebetulan Jakarta ada di Pulau Jawa. Kalau kita flashback, kita urut dari sejarahnya. Dulu jauh sebelum Jakarta ini atau Batavia dulunya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, bagian dari wilayah barat Pulau Jawa atau Jawa Barat, ya kan? Lalu ketika undang-undang tentang DKI Jakarta terbit di tahun 1951 ya, barulah kemudian Jakarta menjadi provinsi tersendiri setelah ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia lewat Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 1950, bukan 51, 50, tahun 1950. Jadi ibu kota dikembalikan lagi ke Jakarta setelah sebelumnya pindah ke Bukit Tinggi dan ke Yogyakarta. Dan sebelumnya tahun 50 kembali lagi ibu kota ke Jakarta dengan status daerah khusus. Ini berakibat orang banyak yang merantau datang memenuhi Jakarta. Yang lebih parah lagi pemirsa, banyak dari mereka yang tinggal di tempat yang kalau boleh dinyatakan gak layak untuk memenuhi prasyarat sebagai tempat tinggal. Itulah kenyataannya. Ada yang tinggal di pinggir rel kereta api, ada yang tinggal di bantaran kali, ada yang tinggal di kolong jembatan, bahkan mohon maaf kan sampai tinggal di pipa air, dan bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan yang bawah banget gitu, bawahnya kolong jembatan banget. Nah ini yang kadang-kadang sekali membuat saya tuh jadi sedih dan kesannya jadi kayak kumuh gitu. Nah overpopulasi yang ada di Jakarta ini memaksa ibu kota Indonesia itu pindah. Nah dulu ada sejumlah wacana pemindahan ibu kota ke beberapa tempat selain dari Bung Karno. Di zaman Soeharto ada wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol, sini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dulu ada juga pernah diusulkan digeser ke Bogor pemerintahan, bahkan waktu Pak Presiden Jokowi masih jadi gubernur Jakarta dulu pernah mengusulkan pusat pemerintahan digeser ke Pulau Reklamasi yang ada di pantai utara Jakarta. Nah ini kita runut sampai akhirnya diputus bahwa ibu kota pindah diputuskan ke Kalimantan Timur. Tadinya tuh ada 2 lokasi yang kandidatnya, satu di Gunung Mas di Kalimantan Tengah,
Satu lagi adalah di Kalimantan Timur. Akhirnya di Kalimantan Timur itulah yang dipilih karena lokasinya yang dianggap di tengah-tengah dari Indonesia, yaitu berada di dekat Selat Makassar ya. Nah, ibu kota Nusantara ini pemirsa diapit oleh dua kota besar yang sudah berkembang di Kalimantan Timur, yaitu di Balikpapan dan juga Samarinda. Jadi posisinya memang tidak terlalu jauh ya, baik itu dari Balikpapan maupun dari Samarinda gitu. Saya lama-lama tertarik loh, kepengen tahu asal usul kenapa namanya Balikpapan gitu. Atau papan di balik gimana nggak tahu ya. Nah, Balikpapan gitu ya. Jadi lebih demikian. Karena itu para pemirsa, saya jadi berpikir kalau ibu kota negara ini pindah ya, akankah orang-orangnya ikut pindah juga? Karena di IKN ibu kota Nusantara itu akan dihuni maksimum itu 1,5 juta orang. Kalau saya sih usulkan diturunkan jadi maksimal 1 juta orang. Tapi akankah banyak yang terpenuhi? Akankah itu terpenuhi? Ya, IKN ibu kota Nusantara itu, atau mungkin justru bisa lebih, karena kan nanti kalau siapapun yang terpilih di 2020 Pilpres 2024 nanti, dan siapapun yang menjadi ruling party atau partai penguasa di DPR, undang-undang IKN itu bisa diubah, bisa diamandemen, terutama yang mengatur tentang maksimal jumlah populasi yang ada di IKN. Kan populasi IKN itu maksudnya luas wilayah IKN itu kan 200.000 hektar katanya sih 200.000 hektar katanya 200.000 hektar, sekitar berapa meter persegi tuh saya rada lupa ya. 200.000 hektar yang sebagian besar itu adalah kawasan konservasi hutan. Nah, tapi yang jujur membuat saya nggak suka dengan IKN itu adalah satu, luas wilayahnya tuh gede banget, terlalu besar. Jadi tetap aja orang akan lebih sering bermobilitas dengan kendaraan bermotor ketimbang dengan berjalan kaki. Kalau saya lebih seneng gini, orang di IKN itu lebih banyak berjalan kaki dari satu titik ke titik yang lain, dekat gitu. Contoh dari rumah ke kantor misalkan, itu dekat, nggak perlu harus pakai kendaraan seperti yang ada di Jakarta ini misalkan. Itu kan lumayan memenuhi prinsip ramah lingkungannya dari IKN, bukan dengan melarang mobil berbahan bakar fosil atau kendaraan berbahan bakar fosil atau berbahan bakar minyak masuk ke sana. Jadi yang di sana hanya boleh adalah kendaraan listrik gitu ya, mobil listrik ya. Ini kan menurut saya adalah satu hal yang teramat lucu gitu. Nah, saya pun juga nggak tahu kenapa ini saya diketok. Ya, ini yang jujur membuat saya jadi rada bingung, ini kenapa gitu lah. Tapi ya sudahlah ya. Kalau ibu kota saja pindah nih ke Nusantara, lalu apakah beban Jakarta akan langsung ringan gitu aja? Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak secepat itu. Karena pemerintah menjadikan IKN ibu kota Nusantara itu
pusat pemerintahan, pusat eksekutif, pusat diplomasi dan pusat pertahanan negara. Gitu. Sementara Jakarta ini tetap akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan perniagaan di Indonesia. Jadi konsepnya itu akan sama seperti kalau di Amerika Serikat tuh Washington DC dan New York City. Kalau di Australia itu antara Canberra dengan Sydney dan Melbourne. Kalau di Kanada antara Ottawa dan Toronto. Kan Toronto itu kan pusat ekonomi dan perniagaan di Kanada, sementara Ottawa itu adalah ibu kotanya, dan itu satu negara bagian di Ontario di Kanada, gitu. Nah, karena itu para pemirsa, jadi beban Jakarta ini nggak langsung plek ringan gitu aja. Justru Jakarta dengan peran barunya nanti ya, sebagai kota bisnis, perniagaan, ekonomi, pariwisata juga, kota dagang ibaratnya, malah akan lebih berat lagi gitu. Malah lebih berat lagi karena orang akan berpikir ngapain kita udah enak-enak tinggal di kota besar, banyak gedung-gedung, fasilitas banyak lengkap semua, kok tiba-tiba kita disuruh tinggal di hutan. Emangnya disuruh tinggal sama orang hutan katanya. Pasti akan muncul sangka seperti itu, pasti akan muncul sangka seperti itu. Jadi banyak orang yang reluctant untuk pindah gitu ke sana. Karena orang berpikir lah dengan alasan macam-macam. Mungkin dalam tafsiran saya seperti yang tadi. Nah, kok kita disuruh pindah ke tengah hutan gitu ya, ke hutan rimba gitu ya, tinggal sama Tarzan, tinggal sama orang hutan gitu ya. Tinggal sama orang hutan, tinggal sama Tarzan gitu ya. Ya orang pada berpikir nggak mau gitu. Jadi Tarzan Borneo, nggak mau orang. Pasti, yakin saya, orang nggak bakal mau. Karena orang sudah terlanjur. Ya kayak saya lah contohnya. Saya ini kan anak kota besar lah Indira, bukan anak desa saya. Saya anak kota besar. Saya lahir sampai gede itu sebagian besar tuh Jakarta. Ya. Di Jakarta. Dan bagi saya Jakarta itu udah kayak kota dan kampungnya saya banget gitu. Kalau saya akan berpikir nggak mau lah ninggalin Jakarta, karena Jakarta ini udah ada semua. Ya, mau mall mewah ada, mau restoran, mau mall yang B aja ada, mau mall yang low cost ya ada, mau restoran yang B aja ada yang ada warteg, ada warmindo, banyak. Sampai restoran mewah yang fine dining pun ada gitu ya. Yang fine dining pun ada. Terus juga TV, radio, media gitu ya, pusat entertainment semua di Jakarta. Semua di Jakarta. Terus apalagi?
Di Jakarta udah ada semua. Kita mau lihat bis-bis mewah, bis-bis ngetop gitu ya di Jakarta. Kebanyakan di Jakarta atau di Jawa ya, di Jabodetabek lah kebanyakan ya. Karena nggak semua terminusnya atau tujuan akhirnya di Jakarta persis gitu, enggak. Sebagian ada yang ke tujuan akhirnya di Tangerang ya, Polres, Pasar Kemis, Bitung ya, Bitung sono, Bitung Tangerang, Balaraja, agak sinian ke sana sedikit lagi. Ada yang ke Bogor, ada yang Bogor terminusnya, ada yang Tanjung, ada yang Ciawi gitu ya. Ada yang apa? Ya, tata terminusnya kalau nggak di Tangerang ya Bogor, bukan di Jakarta persis gitu loh. Bukan di Jakarta persis. Makanya beda ya gitu. Vibe-nya tuh beda. Kalau di Sumatera paling bisnya rata-rata B aja gitu loh, B aja. Atau kalau mau lihat bis, atau kalau bis-bis mewah itu banyakan di Aceh, banyakan. Jadi itu B aja gitu loh. Gitu loh guys. Begitu. Jadi apa? Jadi kalau orang pasti akan berpikir, ngapain lagi enak-enak di kota Jakarta kayak gini, yang istilahnya kalau boleh bilang apa, koserba gitu ya, kota serba ada gitu. Tiba-tiba disuruh pindah ke hutan gitu ya. Ya orang belum mau lah. Contoh aja kayak kasus pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw tahun 2005 ya, 18 tahun lalu. Itu kan sebenarnya didasari karena parno ya. Nah, masyarakat Myanmar ini apa ya, kepercayaan kepada dunia mistiknya tuh tinggi banget gitu loh. Kepercayaan kepada tahayulnya tuh tinggi banget, bahkan sampai merasuk ke elit Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar. Yang ini nih ada sejarahnya, waktu jenderal tahun 70 itu, jenderal bukan UNU, bukan, salah satu pemimpinnya itu parno gitu ya, dengan pada waktu itu Myanmar kan sama kayak Indonesia lah ya, mobilnya setir kanan, jalannya di sebelah kiri jalan. Tiba-tiba parno gitu loh, kalau jalannya belah kiri terus nanti takutnya itu negara jadi belok ke kiri kan, ke Marxis, Leninis, komunis, sosialis gitu kan. Maka digeser ke kanan jalannya, jadi sama dengan Kamboja, sama dengan Tiongkok gitu, digeser ke kanan jalan gitu, digeser ke kanan jalan. Tujuannya biar Myanmar itu ke sisi kanan, liberal, kapitalis gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu kejadiannya. Nah, ini Myanmar pindah ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw tahun 2005, itu jaraknya 320 km dan itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan dari Yangon ke Naypyidaw itu. Dan tahu nggak? Itu sepi kotanya. Itu didasari karena parno. Parno kalau ibu kotanya tetap di Yangon, yang itu nanti diserang oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dari laut gitu ya. Jadi itu parno gitu ya. Parno, dan nah ini baru halunya tuh tinggi banget gitu loh. Karena kepercayaan kepada tahayulnya lumayan tinggi di sana. Karena kan Myanmar itu kan mayoritas Buddha kan. Buddha itu kan sebenarnya bukan agama, itu ajaran non teistik gitu. Nah, jadi
parnonya itu tinggi. Nah, akan tetapi Myanmar udah keluar duit sekian miliar bahkan triliunan rupiah itu buat bangun Naypyidaw itu, tapi sepi kotanya. Total dia berpenghuni di bawah 1 juta. Dan di Naypyidaw tuh karena gede ya, kotanya luas banget, besar banget gitu ya. Jalannya pun gede-gede gitu ya. Jadi kemana-mana tuh terasa jauh gitu loh. Kemana-mana tuh rasanya tuh jauh banget, padahal enggak, deket. Cuma karena Naypyidaw tuh besar dan gedenya nggak karu-karuan gitu ya. Jalannya pun juga besar, nggak karu-karuan juga, bahkan cenderung kosong ya. Jadi bisa buat main bola, bisa buat apa, drag race ya. Bisa buat drag race. Dan bahkan di depan istana presiden itu bisa juga didarati oleh pesawat kecil untuk pendaratan darurat itu. Jalan di Naypyidaw itu. Ini kan luar biasa gitu loh guys. Nah ini yang membuat saya berpikir itu juga yang ditakutkan gitu loh. Kalau pembangunan ibu kota negara ini tidak, ibu kota Nusantara ini tidak tidak di pay attention to detail. Karena kan yang tinggal di situ kan bukan hanya orang-orang pemerintahan, tapi juga ada masyarakat yang mungkin jenuh dengan dengan Jakarta, dengan Pulau Jawa gitu kan. Mereka ingin mencari penghidupan dan mencari suasana baru, dan salah satunya dengan cara pindah ke IKN gitu kan. Tentu mereka pengen sesuatu yang menjadi gula buat mereka ya. Ada di IKN tuh kayak tempat wisata kah, mall kah, apa itu pasti ada, dan memang harus ada, harus menjadi koserda seperti Jakarta. Kalau enggak ya tetap aja orang akan ke Jakarta juga gitu, tetap aja. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan. Nah terakhir ya, kalau Anda tanya saya, will you consider moving out from Jakarta? Apakah saya berpikir akan pindah dari Jakarta? Terus terang saya enggak. Tapi saya juga enggak menafikan gitu loh, kepengen memiliki hunian di luar Jakarta. Sehingga kalau misalkan saya ini lagi suntuk nih, lagi bosen di Jakarta gitu ya, ya saya tuh ada tempat untuk minimal aman lah dari hujan, dari matahari, dari panas gitu ya. Dan nggak berbayar gitu. Kalau hotel kan kita bayar ininya, bayar per malam gitu ya. Dan itu nggak bayar, kita punya sendiri gitu. Nah saya pengen gitu loh, punya hunian di luar Jakarta gitu loh. Meskipun untuk beberapanya itu akan jarang banget saya tempatin gitu. Contoh yang jarang banget saya tempatin, misalkan nanti saya beli rumah di Palembang gitu kan, pas nemenin mama pulang kampung gitu kan. Nah itu jujur akan jarang banget saya tempatin, karena kan ke Palembang ini kan gak setiap waktu kan, cuman setahun sekali kan, pas Idul Fitri doang. Dan itu pun biasanya bisa seminggu gitu, kita ada di situ. Nah saya ngelihat kan perkembangannya rumah di Palembang ini kan, karena keluarga besar ngumpul ya kan, kadang-kadang tidurnya empet-empetan gitu. Jadinya kesannya gimana gitu saya mandangnya. Jadi ya udahlah, nanti kalau saya ada uang mendingan beli rumah dah, atau sewa hotel gitu kan. Kalau jarang ditempatin, kayaknya saya nggak bakal beli rumah deh. Kalau yang bakal sering ditempatin banget itu
Kalau saya suntuk di Jakarta, paling banter saya sih ke Bandung ya. Bandung itu saya akui salah satu kota favorit saya di Indonesia. Kenapa? Karena dia kota pegunungan, adem ya. Kota pegunungan, adem, ya sejuk lah intinya lah ya Bandung itu. Meskipun ya macetnya macet sama dengan Jakarta gitu kan. Tapi bakal lebih banyak waktu saya di situ kalau suntuk di Jakarta, ke Bandung gitu, atau ke Surabaya atau ke Malang ya ada pertimbangan. Tapi kalau misalkan saya juga ada rencana mondok di Tebu Ireng ya, bukan mondok sih tapi mau belajar agama lagi di Tebu Ireng di Jombang gitu ya. Kan saya bukan anak pondok ya, saya berpikir udahlah nanti selama saya di Jombang nanti beli rumah aja gitu kan biar enak gitu, jadi akan lebih banyak di situ. Jadi kalau beli hunian saya pastiin dulu saya bakal sering ada di situ. Contoh di Bandung, Surabaya gitu. Surabaya juga kalau saya suntuk gitu ya, Jakarta ya Surabaya aja, isi waktu gitu. Oke, jadi ya itu ya final verdict dari saya. Memang untuk memindahkan ibu kota itu perlu waktu ya. Mengubah DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta atau DKI Jakarta atau DKJ memang perlu waktu, dan semoga saja lancar ya. Sekian, terima